Saudaraku, perlu saya menyampaikan nasihat untuk para pengelola BMT. Mengapa demikian? Karena realitasnya di lapangan, banyak sekali para pengelola yang memang belum memahami secara mendasar hakikat BMT didirikan. Jadi begini saudaraku, BMT hadir di masyarakat kita itu punya tujuan. Karena tujuan inilah nanti akan diketahui sesungguhnya BMT itu apa, untuk apa, dan bagaimana cara pengelolaannya secara benar. Karena BMT ini masuk ranah koperasi, tentu tidak bisa lepas dari undang-undang koperasi. Nah, kalau kita bicara tentang undang-undang koperasi, bahwa hadir di Indonesia Koperasi itu adalah untuk ajang kekeluargaan atau dikelola secara kekeluargaan. BMT juga harus hadir dengan mengelola manajemen kekeluargaan. Hal-hal yang perlu saya sampaikan dalam hal ini adalah bahwa tujuan koperasi sekarang, di mana koperasi memang hadir di masyarakat adalah dari masyarakat untuk masyarakat dengan sistem kekeluargaan. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama-sama. Kemudian kedua, dalam pengelolaan BMT, banyak sekali para pengelola yang belum paham sekali. Padahal kata BMT itu, Baitul Mal wat Tamwil, itu ada dua manajemen. Ada dua pengelolaan manajemen. Antara pengelolaan mal dan pengelolaan tanwil. Apakah ini beda? Beda jauh. Baitul Mal atau manajemen mal itu identik dengan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Dan ini harus ada, harus hadir di lembaga BMT. Sedangkan tamwil adalah manajemen keuangan. Bagaimana mengoperasionalkan keuangan untuk ajang bisnis dan sebagainya. Dengan bermitra dengan para anggotanya. Sehingga BMT yang benar itu bukan semata-mata hanya mengelola keuangan, tetapi sejauh mana BMT ini juga mengelola badan zakat, sedekah, dan hibah, dan sebagainya. Nah, ketika sebuah lembaga BMT sudah mengelola dua manajemen ini, maka itulah sesungguhnya pengelolaan BMT yang dikatakan sesuai dengan aturan. Tetapi kenyataan di lapangan kan tidak. Banyak BMT yang hanya mengelola lembaga keuangan saja. Sedangkan ditanya sejauh mana Anda punya peranan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, mereka angkat tangan. Kalaupun ada, kecil sekali nilainya. Padahal di situ adalah ada manajemen yang sangat jelas. Baitul Mal namanya. Itu dari sisi pengelolaan. Kemudian saudaraku, karena ini penting untuk kita pahami bahwa banyak pengelola yang belum paham tentang produk-produk akad. Ini mengganjal sekali. Menjadi problem utama dalam pengelolaan BMT. Oleh sebab itu perlu dinasihatkan kepada mereka, para pengelola, bahwa Anda mengelola dengan berbagai macam produk-produk akad. Yang kita kenal adalah produk al-bai', katakanlah. Itu terkait dengan jual beli. Jual beli itu sendiri ragamnya sangat banyak sekali. Kemudian ada profit loss sharing. Orang menyebut dengan istilah kerjasama. Ini juga banyak ragamnya. Ada mudharabah, ada musyarakah, ada muzara'ah. Kemudian yang ketiga adalah operational lease. Orang menyebut dengan ijarah. Ijarah ini kan berkait dengan sewa menyewa. Produk-produk itu harus secara konsekuen diterapkan. Nah, sekarang kalau BMT belum memahami mana yang masuk kategori produk al-bai', mana yang masuk kategori produk bagi hasil, dan mana yang masuk kategori sewa menyewa, ini akan jadi problem dalam pengelolaan produk akadnya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, bagi para pengelola atau yang akan mengelola BMT, lebih baik belajar dulu keilmuannya, sehingga nanti tidak terjadi salah paham dalam pengelolaan BMT. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah para pengelola BMT belum bisa mengklasifikasikan akad murabahah apa, akad al-bai' apa, akad ijarah apa, itu belum bisa mengklasifikasikan secara jelas. Sehingga ketika para nasabah hadir datang untuk pembiayaan, para BMT itu masih gelagapan. Bahkan mereka dengan mudahnya dianggap itu sebagai piutang. Itu kekeliruan besar.
Nah, oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, saudaraku, para pengelola BMT khususnya, kalian harus benar-benar mengetahui dari sistem pengelolaan, termasuk memahami tujuan, memahami produk-produk, dan juga mengklasifikasi produk akadnya supaya jelas dalam pengelolaannya. Ini nasihat yang sangat berharga. Dengan demikian, BMT akan terkelola dengan baik, di mana BMT ini masuk kategori koperasi, dan Anda harus tahu tujuan koperasi yang bersifat take and give, atau dengan bahasa kita adalah kekeluargaan. Nah, ini hal-hal yang sangat penting, nasihat untuk kalian semuanya. Jangan lupakan, BMT ini mitra kerja kita, dan kehadirannya adalah sebagai solusi ekonomi mikro umat kita. Mudah-mudahan BMT sukses, tapi dengan syarat kalian mengetahui ilmu-ilmunya. Terima kasih.